Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Prodi saya SPI, yaitu Sejarah Peradaban Islam. Tujuan dari pembuatan video ini saya ingin menyelesaikan dari suruhan oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Mawardi Purbo Sanjaya atau biasa dengan Pak Purbo, yang mengampu mata kuliah sejarah kesenian dan komunitas Islam. Di sini saya kebagian tema yang membahas tentang demokrasi masa Jepang. Sebelum membahas mengenai demokrasi di masa Jepang, saya akan membahas umumnya dulu mengenai tentang apa itu demokrasi. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang didapatkan oleh masyarakat tersebut untuk dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam suatu perumusan, pengembangan dan juga pembuatan hukum. Demokrasi mencakup beberapa hal seperti kondisi sosial, ekonomi, adat dan juga budaya, yang dimana hal-hal ini memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan juga setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan dalam adanya praktik dan juga prosedur yang sudah dilakukan. Demokrasi mengandung makna, yaitu penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Nah, setelah itu di sini saya akan menambahkan sedikit tentang apa itu Jepang, dan setelah itu membahas tentang demokrasi Jepang. Jepang sendiri merupakan sebuah negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk sistem monarki konstitusional, yang dimana sistem monarki ini adalah sebuah sistem yang menerapkan pemilihan terhadap seorang pemimpin, raja ataupun ratu, yang dimana sistem monarki ini akan menerapkan ada dua penerapan. Yang pertama itu diterapkan secara warisan ataupun garis turun temurun, yang bahwasanya setelah ada pemimpin satu maka akan ada pemimpin selanjutnya. Yang kedua ini adalah penerapan tentang pemilihan terhadap pemimpin yang siap untuk memimpin dalam suatu hal, yang dimana pemimpin ini akan siap dan harus siap dalam suatu hal untuk memimpin yang akan dituju tersebut. Jepang ini merupakan negara kepulauan yang berada di Asia Timur. Letaknya di ujung barat di Samudra Pasifik dan bersebelahan dengan negara Tiongkok, Korea Selatan dan juga Rusia. Pulau-pulau yang berada di Jepang, tepatnya di paling utara yaitu di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di sebelah selatan Okinawa yang berseberangan dengan negara Taiwan. Jepang sendiri terdiri dari 6.852 pulau dan juga menjadikannya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama dari Korea Selatan yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku dan juga Kyushu. Ada beberapa bagian
besar mengenai gunung-gunung yang ada di Jepang seperti Gunung Fuji dan juga lain-lainnya. Penduduk Jepang berjumlah 283 juta jiwa yang ada di Tokyo, yang merupakan ibu kota Jepang dan juga bertugas sebagai sebuah prefektur. Tokyo sendiri ini adalah sebutan Tokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di Jepang. Merupakan sebuah pusat industri yang sangat ramai. Langsung saja membahas ke demokrasi Jepang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang pengertian negara Jepang, kepulauan, gunung, dan ibu kotanya. Di sini saya akan membahas tentang demokrasi di Jepang itu seperti apa. Bahasanya demokrasi di Jepang ini menampilkan atau menerapkan tentang sistem pemerintahan hibrida, di mana sistem pemerintahan hibrida ini adalah sistem yang menggabungkan antara elemen-elemen dari sistem presidensial dan parlementer. Dalam sistem ini kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh dua orang yang berbeda, yakni yang pertama presiden dan yang kedua perdana menteri. Presiden biasanya memiliki kekuasaan eksekutif dan mencakup yang luas. Sedangkan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan juga para pemimpin kabinet yang ada di Jepang. Badan legislatif dibentuk oleh wakil-wakil terpilih di Diet Nasional dengan Dewan Penasihat membentuk Majelis Tinggi dan Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Majelis Rendah. Pemerintahan dibentuk oleh partai yang memiliki kursi mayoritas DPR. Pemimpin partai tersebut adalah Perdana Menteri Jepang dan juga kepala cabang eksekutif. Peradilan dipimpin oleh Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi. Demokrasi Jepang ini dicirikan oleh peran unik kaisar. Ia adalah seorang raja konstitusional, akan tapi masih digambarkan oleh beberapa kaum konservatif Jepang sebagai penguasa negara yang suci. Sistem demokrasi dan konstitusi saat ini merupakan warisan atas kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, yang dimana negara ini diduduki atau dikalahkan oleh negara Amerika Serikat dari tahun 1945 sampai dengan 1952. Dan konstitusi baru dirancang oleh pemenang AS atau Amerika Serikat dengan masukan terbatas dari Jepang. Sekian, terima kasih. Maaf apabila ada salah kata ataupun sikap yang tidak bagus dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.